tetap saksikan video hari ini dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab bersama dengan uang persembahan di samping kita. Sekarang kita mau menyanyi ya. Ayo kita berdiri. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya, yang akan dibawakan oleh Kak Yuli. Baik adik-adik, duduk yang manis karena kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kembali kami dapat beribadah bersama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bangun pagi dengan sehat dan kami mensyukuri semuanya itu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati kami dan berkati juga Kak Ruth yang akan membawakan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu agar Kak Ruth bertutur kata sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ruth. Kita panggil sama-sama yuk, Kak Ruth. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong, adik-adik sudah siapin persembahan atau belum? Sudah. Oke, bagus. Nah adik-adik, Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel
bahwa jika bangsa Israel hendak memberikan persembahan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, maka korban bakaran itu haruslah dari hewan ternak. Hewan apa adik-adik? Ternak. Hewan ternak. Nah, jadi bukan dari binatang liar adik-adik. Jadi bukan dari singa, bukan dari beruang, atau bukan dari rusa. Pas pergi berburu terus ketemu terus mau dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan begitu adik-adik, tetapi persembahannya harus dari sapi, kambing, dan domba. Nah, hewan-hewan itu pun harus yang terbaik adik-adik. Jadi harus yang jantan, harus yang badannya gemuk, harus yang kulitnya bagus, bulunya bagus, tidak cacat, tidak timpang, tidak kudisan, tidak yang matanya buta sebelah terus mau dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan begitu adik-adik, tetapi persembahan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan haruslah hewan yang benar-benar terbaik dan tidak bercela. Nah, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan agar persembahannya itu berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan benar-benar berkenan akan persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel itu. Nah, hal itu menjadi pedoman tata cara bangsa Israel memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan turun-temurun. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Pasti repot ya kalau kita kayak bangsa Israel zaman dahulu yang harus membawa kambing ataupun domba ataupun sapi setiap kita datang IPA hari Minggu. Pasti gereja kita jadi kayak peternakan jadinya. Mau nggak adik-adik kayak bangsa Israel mempersembahkan korban seperti itu? Setiap hari Minggu bawa sapi 1 ekor atau bawa domba 1 ekor, mau nggak? Nah, jadi adik-adik cuma diminta untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sudah siap kan persembahannya? Ya, adik-adik, tetapi ketika kita mempersiapkan persembahan atau ketika kita hendak memberikan persembahan, ada hal-hal yang harus kita ingat atau harus kita perhatikan. Yang pertama adalah niat yang tulus, yaitu niat kita untuk benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kita benar-benar menyiapkan persembahan kita dengan sukacita dan dengan hati yang gembira untuk memberi kepada Tuhan. Jangan dengan sedih hati atau dipaksa. Nanti adik-adik bilang, kakak-kakak saya suruh bawa persembahan, katanya setiap minggu kita harus bawa persembahan. Bukan begitu kan adik-adik? Tetapi ketika kita memberikan persembahan, berarti niat kita untuk memberi dengan penuh sukacita kepada Tuhan, karena Tuhan layak untuk menerima persembahan kita. Nah, yang harus kita perhatikan yang kedua adalah jujur. Jadi adik-adik harus jujur ketika memberikan persembahan. Jangan adik berpikir, aduh kasih nggak ya? Pakai itu di tangan, kasih nggak, kasih nggak, kasih, nggak, kasih nggak, kasih nggak. Nggak kasih aja sudah ya. Nanti buat beli bonbon atau buat beli jajan apa ya? Nanti minta lagi aja sama mama. Nanti baru persembahan dibelikan jajan dulu. Nah, jadi itu namanya tidak jujur di dalam memberikan persembahan. Tetapi ketika orang tua kita memberikan persembahan, kita harus memberikan apa yang sudah diberikan orang tua tanpa dikurang-kurangin. Nah, yang ketiga yang harus adik-adik perhatikan ketika memberikan persembahan adalah ikhlas. Maksudnya ikhlas itu kita tidak mengharapkan balasan ketika kita memberikan persembahan. Jangan ketika kita memberikan persembahan kita langsung berharap Tuhan harus memberkati, Tuhan harus mengabulkan semua doa-doa saya, kan saya sudah memberikan persembahan. Tidak boleh adik-adik, itu namanya kita memberikan tetapi kita tidak ikhlas ketika memberikan persembahan. Tetapi kita harus berpikir bahwa kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita. Apa sih diberkatnya adik-adik? Kesehatan, nafas kehidupan, umur yang panjang, mama papa, matahari, bahkan hujan, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Jadi kita harus mengembalikan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan kita. Jadi kita harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan balasan dari Tuhan. Padahal nantinya memang Tuhan akan memberkati, tetapi kita tidak harus mengharapkan balasan berkat dari Tuhan ketika kita memberikan persembahan. Adik-adik, hal lain lagi yang harus kita perhatikan ketika kita hendak memberikan persembahan adalah harus memberikan yang terbaik. Jadi seperti bangsa Israel yang memberikan domba atau lembu atau sapi jantan atau kambing jantan yang terbaik,
kita juga ketika kita memberikan persembahan, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi persembahan yang kita akan berikan itu nggak boleh dikucel-kucel, nggak boleh dilipat, nggak boleh diremes-remes, tetapi sebaiknya dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diberikan kepada mama papa atau disetorkan ke gereja. Seperti kalau kita lihat orang tua kita ketika datang beribadah, mereka memasukkan persembahan di dalam amplop. Nah, adik-adik juga harus demikian. Jadi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti gambar ini adik-adik, dimasukkan ke dalam amplop yang rapi ya. Jadi kita benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik, kita nggak boleh pamer ketika kita memberikan persembahan, karena Tuhan tidak melihat dari jumlah yang kita berikan, tetapi dari ketulusan kita ketika kita memberikan persembahan. Nah, jadi mau nggak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Adik-adik, selain itu kita juga tidak boleh menggerutu ketika mendapat sesuatu. Misalnya ketika kita sakit, kita mulai mengeluh, Tuhan kenapa kasih aku sakit? Tetapi kita harus bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi maupun itu sakit, maupun itu sukacita, maupun itu kebahagiaan, itu semua Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kita semakin kuat. Seperti ada lagunya, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Nah adik-adik, jangan ketika kita sakit, kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan saya kok sering ngasih persembahan, kok Tuhan kasih sakit? Tidak boleh seperti itu adik-adik. Jadi ketika kita memberikan persembahan, kita mengucap syukur, baik itu Tuhan berikan kita sakit ataupun sehat, kita harus tetap mengucap syukur. Amin adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik berdoa juga ya. Sampaikan permohonan adik-adik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan menaikkan puji-pujian kepadamu karena sampai pada saat ini kami masih boleh beribadah bersama dengan adik-adik, bersama dengan anak-anak lain kami, walaupun mereka di rumah aja. Bapa di surga, kiranya memberkati mereka semua, dan kiranya lewat firman yang sudah kami sampaikan tadi, mereka boleh diajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa buat anak-anak kami di rumah yang mungkin saat ini mereka tengah bosan, sedih karena tidak pernah keluar rumah, karena mereka sudah mulai bosan tidak pernah sekolah. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan mereka selalu kekuatan, memberikan mereka kesehatan dan kesabaran di dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan berkati mereka juga dan memberikan kekuatan kepada orang tua mereka, dan memberkati mereka bersama kami dengan kakak-kakak layan kami semua, dan kiranya mereka boleh melewati masa-masa sulit seperti ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat mereka-mereka yang selalu berbagi pada saat-saat seperti ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati orang-orang yang selalu tergerak hatinya untuk berbagi bersama-sama dengan orang yang terdampak dengan virus ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka berkat, bukan menjadi kesusahan bagi mereka ketika mereka berbagi, tetapi biarlah mereka selalu memberi dengan penuh sukacita, dan Tuhan akan membalas dengan berkat yang berlimpah kepada mereka. Kami juga mau berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati mereka, memberikan selalu hikmat dan kebijaksanaan buat pemerintah kami, agar di dalam menghadapi bencana atau pandemi virus corona ini, kiranya mereka selalu diberikan kekuatan demi tegaknya perekonomian bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa buat tenaga kesehatan. Tuhan kiranya selalu memberkati mereka, memberikan selalu kekuatan, kesehatan, serta sistem kekebalan tubuh yang baik bagi mereka, karena mereka adalah tenaga-tenaga yang paling depan di dalam kami menghadapi perang melawan virus corona ini. Berkati juga keluarga mereka yang selalu menantikan mereka di rumah dengan sabar dan dengan penuh rasa harap. Tuhan selalu memberikan mereka berkat, dan kiranya Tuhan juga selalu menjaga dan melindungi keluarga-keluarga mereka. Bapa di surga, bagi orang-orang yang terkena dengan virus juga Tuhan berkati, berikan mereka selalu kesembuhan, dan semoga dengan penemuan pengobatan plasma darah kiranya boleh benar-benar efektif untuk menyembuhkan akan pasien-pasien yang kena virus
Corona ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang apa? Harus memberikan persembahan yang terbaik. Seperti sekarang ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil bernyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kami di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita nyanyi dulu ya. Mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah pada pagi hari ini, dan semuanya itu telah berakhir dengan baik. Biarlah ibadah kami boleh berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi anak lain kami dan bagi kami semua. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, Cuci tangan yang bersih. Dan makan makanan yang bergizi. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa minggu depan.